sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami percayai Tuhan bahwa hidup kami ada dalam kedaulatan tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mempercayai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk setiap saat dalam hidup kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Semua yang berharga, semua yang mulia Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama dimanapun jemaat berada saat ini, kita sama-sama datang dan menyembah Tuhan. Haleluya. Segala yang terbaik dari dirimu, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
berdoa saat hari ini, saat ini juga. Dimanapun saudara berada, biarlah ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara, memenuhi hati dan pikiran saudara saat ini. Tuhan, Kau setia. Buktikan kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu untuk selamatkanku. Engkau penuhiku dengan Roh-Mu yang hidup, membuatku melihat dan percaya betapa besar kuasa-Mu. Roh Kudus terangi jalanku, ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya Roh Kudus kekuatanku,
tidak akan gentar karena kami tahu bahwa kami kepunyaan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami. Selamat hari Minggu Bapak Ibu setiap jemaat MDC dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan penuh keyakinan percaya bahwa Allah, Dia adalah Allah yang tetap layak untuk disembah, ditinggikan dan kita agungkan. Sebab Dialah yang telah melakukan jauh lebih daripada apa yang kita minta. Dalam Mazmurnya pada saat Daud dikejar oleh Absalom putranya sendiri, dalam Mazmur pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, Daud menyatakan demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Biarlah kiranya di sepanjang ibadah kita pada hari ini, Allah beracara atas tiap-tiap kita pribadi karena Dia adalah Allah yang mengenal setiap kita. Kiranya Roh Kudus memberikan sukacita dalam hati kita sehingga saat kita memuji, menyembah dan mendengarkan akan perkataan-perkataan firman-Nya, semua kita boleh mengalami jamahan kuasa-Nya yang mengubah dan memulihkan kita. Mari kita terlebih dahulu kita bersatu hati, mari kita berdoa. Biarlah dalam kemurahan-Mu Engkau memberi kepada kami sukacita ya Bapa, sehingga dimanapun kami ada, kami boleh dapat mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah perisai atas hidup kami. Engkau selalu mendengar dan Engkau selalu menjawab setiap doa dan seruan kami. Dan biarlah pada hari ini ya Tuhan, hati kami melimpah dengan rasa syukur yang kepada Tuhan. Sehingga pada saat kami memuji, pada saat kami menyembah, kami tetap dapat mempersembahkan yang terbaik, yaitu segenap hati kami kepadamu. Dan pada saat kami mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu, biarlah ya Tuhan hati kami dilembutkan, sehingga setiap benih kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan, itu boleh tertanam, menjamah kami, dan mengerjakan perubahan dan pemulihan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa pada hari ini kami pasti mengalami mujizat oleh karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhir dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Biarlah segala pujian dan syukur pada saat ini dinaikkan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah pencipta, Engkaulah pemilik hidup kami. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
satu nama, yaitulah Yesus, Tuhan satu-satunya atas kehidupan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu, Allah
akan Engkau, sampai selama-lamanya kami akan kagum akan pribadi-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami yang ada di tempat ini, maupun dimanapun kami berada, kami akan tetap menaikkan pujian hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Lebih lagi Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara siap untuk bersorak bagi Tuhan? Saat ini, hai umat Tuhan, marilah kita bersorak bagi Dia dimanapun kita berada. Haleluya! Bersama-sama bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, kami mau bersorak bagi-Mu. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Segala kehidupan kami, segala hati kami,
pikiran kami hanya akan teduh di tempat yang benar, yaitu dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami menemukan ketenangan dan keteduhan yang sejati. Mungkin akan ada banyak masalah yang terjadi, tetapi di dalam Engkau kami aman, penuh dengan sukacita, damai sejahtera di hati kami. Bapa, satu hal yang ku rindu, melakukan kehendak-Mu janganku. Yesus, Kau firman yang hidup, ini aku bejana-Mu. Angkat dan genggam jiwaku, ku aman di dalam-Mu. Di dalam-Mu aku utuh, di dalam-Mu aku penuh. Yesus, Engkau
Kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, keteduhan hati untuk menghadapi banyak hal yang terjadi saat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, kasih-Mu menyertai kami. Semua yang terbaik dari Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami sembah Engkau selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom dan salam kepada saudara semua Jemaat MDC Surabaya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara semua? Dengan saya Jose Carol di sini dan saya senang sekali punya kesempatan untuk melayani saudara pada hari Minggu ini. Sebuah kesempatan dan sebuah kehormatan buat saya yang diberikan oleh Pak Andreas dan semua tim penggembalaan yang ada untuk saya boleh melayani saudara dengan firman Tuhan pada hari ini. Doa saya adalah tentunya saudara dalam keadaan baik, terpelihara, dalam keadaan sehat, baik secara jasmani, jiwani maupun rohani. Apapun yang saudara sentuh, dibuat Tuhan berhasil. Walaupun kita sedang berada di tengah-tengah keadaan yang masih cukup sulit, karena kita semua belum tahu berapa lama kita harus bertahan dalam kondisi seperti ini. Doa kita bersama-sama adalah tentunya keadaan ini dapat segera kita atasi dan kita lewati. Tapi sementara kita sedang menghadapi apa yang harus kita hadapi, mari kita berpegang pada firman Tuhan. Dan doa saya adalah bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini akan menjadi jalan keluar yang akan menolong saudara untuk dapat bukan hanya bertahan, tetapi saudara dapat mengatasi dan menang menghadapi keadaan yang sedang kita jalani. Saya berharap sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini. Saudara siap? Tema dan judul yang saya berikan kepada firman Tuhan untuk hari ini adalah Calm the Storm, meneduhkan badai. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang mengalami badai dan sedang berada di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupan saudara. Saya tahu bahwa tidak seorang pun kita ingin ada di dalam badai. Tidak seorang pun kita sebenarnya kan kala siap menghadapi badai. Berapa sering kita temukan hidup kita diterpa badai yang sebenarnya datang tiba-tiba dalam kehidupan kita. Dan saya juga tidak tahu badai apa yang sedang saudara hadapi. Ada yang sedang menghadapi badai dalam jiwa dan kehidupan mereka, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tidak bisa dihindari, dan sehingga itu mengganggu kesehatan saudara. Ada yang menghadapi badai keuangan, karena krisis yang sedang kita hadapi menyebabkan pekerjaan sudah terganggu. Bisnis sudah terganggu, ada beban keuangan yang sudah hadapi, sehingga sudah menghadapi badai dan ombak yang sangat besar secara keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan yang sudah kelola. Ada yang menghadapi badai kesehatan, saudara sendiri mengalami terpaan badai secara fisik dan kesehatan, sudah sedang bergumul untuk bisa menjadi sehat. Atau orang-orang yang saudara kasihi dan yang saudara cintai sedang bergumul menghadapi kesulitan atau badai di dalam kesehatan mereka dan sudah sedang bergumul supaya dia dapat mengatasi atau orang yang sudah kasih dapat mengatasi masa kesehatan yang ada. Ada yang karena kemudian krisis keuangan, krisis dan semua tantangan yang ada terus-menerus menyebabkan mereka juga bergumul secara relational. Dalam hubungan ada tantangan dan badai yang kita hadapi dalam pernikahan, dalam rumah tangga. So, kita masing-masing menghadapi badai yang berbeda-beda dan ada yang menghadapi badai yang sangat besar, ada yang badainya mungkin tidak sebesar yang lainnya. Namun apapun juga yang saudara hadapi, saya berharap sekali lagi dan berdoa supaya firman Tuhan dapat memberikan jawaban bagi saudara. Nah, mari kita mulai belajar bagaimana caranya kita bisa menghadapi badai yang ada dalam kehidupan kita. Saya ingin mengutip sebuah kisah dari Markus pasal keempat, mencatat tentang kejadian di mana murid-murid Yesus berada bersama dengan Yesus, ada di atas kapal setelah Yesus berkata pada mereka, mari kita menyeberang Danau Galilea. Dan dikatakan di ayat ke-35 sampai ayat ke-40 dari Markus pasal keempat yang mencatat seperti ini. Dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai atau juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan dalam perikop yang kita sedang baca tadi, ceritakan tentang pengalaman murid-murid Yesus berada di atas kapal bersama dengan Yesus. Dan di dalam perjalanan itu, tiba-tiba ombak dan badai menerpa mereka. Dikatakan bahwa ombak itu begitu besarnya sampai air itu mulai masuk dalam kapal. Dan kapal mereka mulai penuh dengan air. Nah, dikatakan di tengah-tengah kejadian itu, Yesus tertidur pulas di buritan di atas sebuah tilam. Nah, saya juga mencoba membayangkan bagaimana caranya Yesus tidur sementara kapal mulai penuh dengan air. Dan kemudian dari kisah ini dikatakan bahwa murid-muridnya begitu takutnya, begitu ketakutan, dan kemudian mereka membangunkan Yesus. Dan hal pertama yang mereka katakan kepada Yesus waktu mereka membangunkan Yesus adalah, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan kemudian setelah itu kita tahu bahwa Yesus bangun. Yesus tidak berkomentar mengapa mereka membangunkan dia. Hal pertama Yesus lakukan setelah dia bangun adalah segera dia menyelesaikan masalah yang ada. Dia meneduhkan badai, dia berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dikatakan. Danau itu menjadi teduh. Baru kemudian dia menghadap kepada anak atau murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Nah, sebelum saya berbagi beberapa hal yang bisa kita pelajari juga dalam kehidupan kita masing-masing untuk bisa meneduhkan badai yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Dari perikop ini kita temukan ada kebiasaan-kebiasaan kita sebagai manusia yang juga dicontohkan atau dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, ada dua hal yang menurut saya kebiasaan yang sering kali kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa sebagaimana murid-muridnya kita juga sering kali mengharapkan orang lain, dalam hal ini mereka mengharapkan Yesus, mungkin kita juga mengharapkan Tuhan untuk melakukan bagian-bagian yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang mungkin bisa kita lakukan? Kita seringkali tanpa kita sadari punya kebiasaan mengharapkan Tuhan yang menyelesaikan buat kita. Nah, pada waktu saya mempelajari perikop ini, waktu Yesus kemudian berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dengan kata lain, saya bisa nangkap bahwa Yesus sebenarnya berkata bahwa sebenarnya untuk badai yang kamu hadapi, kamu tidak perlu membangunkan saya, kemungkinan besar saya bisa tafsirkan. Atau dengan kata lain, Yesus sebenarnya percaya bahwa mereka punya kemampuan untuk bisa menghadapi badai tersebut. Karena sebelum mereka berangkat, Yesus sudah berkata, "Mari kita menyeberang." Dan Yesus ada di kapal dan perahu kehidupan mereka. Yesus tidak pernah meninggalkan kapal. Yesus sama sekali tidak pergi dari kapal. Yesus ada di dalam kapal perahu mereka. Nah, seringkali kita kadang-kadang lupa kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus dengan tenangnya bisa tidur karena di dalam dimensinya yang Tuhan hidupi, walaupun badai cukup besar, tapi badai itu tidak cukup besar untuk bisa mengganggu dia, sehingga dia tidak bisa tidur. Nah, saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang tidak bisa tidur, tidak bisa makan, karena badai yang sudah hadapi dalam kehidupan. Nah, kecenderungannya tentunya lumrah, karena besarnya tantangan kita hadapi. Seringkali kita segera ingin mengharapkan Tuhanlah yang meneduhkan badai itu dalam kehidupan kita. Kita seringkali menginginkan Tuhanlah yang menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi di sini itu sesuatu yang kita lihat jelas sekali di mana murid-muridnya segera kemudian panik dan mereka membangunkan Yesus. Nah, hal kedua, kebiasaan kedua yang seringkali muncul adalah dalam ketakutan kita cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapa saja, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Dalam ketakutan seringkali kita lakukan itu. Dari demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak otoritas yang mengambil kebijakan. Apapun yang bisa kita seringkali temukan secara tidak sadar, untuk kita salahkan, kita pakai. Nah, dalam hal ini, mereka menyalahkan Yesus. Waktu membangunkan Yesus, mereka bilang, "Guru, kamu nggak peduli. Kamu nggak peduli kalau kami ini binasa atau kami ini akan binasa." Dengan kata lain, mengapa kamu bisa tenangnya tidur? Masalahnya begitu besar. Why don't you do something? Kenapa kamu tidak lakukan sesuatu? Tidak pedulikah engkau?
Pertanyaannya, betulkah Yesus tidak peduli? Sekali lagi, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus ada di situ. Yesus peduli, cuma Yesus percaya mereka sebenarnya mampu menyelesaikan masalah itu. Sama seperti murid-muridnya, mungkin kadang-kala kita tanpa sadar kita punya kecenderungan untuk mencari kesalahan yang tidak di luar diri kita sendiri. Tidak mengambil tanggung jawab bahwa seharusnya kita bisa mengendalikan keadaan yang ada. Nah, dari dua pelajaran sederhana dari perikop ini, mari kita pertimbangkan apa sekarang yang bisa kita lakukan. Saya percaya jemaat MDC Surabaya adalah jemaat yang tidak akan mencari kesalahan orang lain. Jemaat yang dewasa, yang berani bertanggung jawab berkata bahwa aku percaya bahwa Allahku sanggup memampukan aku untuk melakukan apapun yang aku pikir belum mampu aku lakukan. Dan saudara juga tidak segera mengharapkan Tuhan melakukan apa yang sebenarnya Tuhan harapkan sudah bisa lakukan. Itu namanya menjadi dewasa. Dan saya percaya saya sedang berbicara pada jemaat yang sangat amat dewasa, bukan? Nah, apa yang jemaat yang dewasa dapat lakukan? Ada 3 hal yang saya yakin kita bisa lakukan. Yang pertama, pada saat sudah ada di tengah-tengah badai, kalaupun sudah sedang di tengah-tengah ketakutan, apakah itu badai keuangan, kesehatan, badai krisis relationship, badai apapun juga yang sudah hadapi, apakah ada kecemasan, mari kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, terutama pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. So what to do? Yang pertama adalah saudara bisa menjaga mata. Yang pertama saudara bisa lakukan adalah saudara menjaga mata. Jaga mata. Mengapa kita harus jaga mata? Nah, karena dalam kehidupan kita, mata itu adalah input atau sumber tempat kita menerima informasi. Selain mata adalah telinga kita sebenarnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu menjadi sumber jalur masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan, yang akan menyebabkan kondisi daripada hati kita dan pikiran kita. Nah, itu sebabnya seringkali kita menghadapi keadaan di mana kita menjadi takut dan cemas berdasarkan apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan. Nah, takut dan cemas muncul disebabkan karena antisipasi kita terhadap sesuatu yang kita bayangkan dapat terjadi, atau mungkin sedang kita alami. Nah, karena badai yang kita lihat itu nyata ada di depan mata, kita berada di tengah-tengah badai, maka takut dan cemas adalah antisipasi kita terhadap apa yang sedang terjadi. Sama seperti murid-muridnya, mereka membayangkan bahwa mereka akan mati kalau badai ini terus berkelanjutan. Jadi, takut dan cemas itu manusiawi. Namun, saudara harus mampu mengendalikan apa yang sudah baca dan sudah dengar, sehingga sudah bisa mengendalikan apa yang sudah rasakan dalam diri saudara. Karena tidak cukup untuk kita sekedar berkata, tidak takut dan tidak mau takut. Nah, itu sebabnya untuk mengendalikan apa yang saudara rasakan dalam hati saudara, saudara harus mengendalikan apa yang saudara lihat dan apa yang saudara dengar. Setiap pagi saudara bangun, apakah saudara lebih cenderung buka semua WhatsApp group yang penuh dengan berita yang di forward atau dilanjutkan untuk saudara baca, semua video yang saudara terima kah? Nah, kalau saudara buka itu semua dan saudara baca, akan kecil sekali kemungkinan saudara bisa mengendalikan apa yang saudara rasakan pagi hari itu. Itu sebabnya Matius pasal ke-6 ayat 22 katakan kepada kita, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu adalah pelita. Kalau kita perhatikan bagaimana mata kita melihat dan mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh atau kehidupan kita. Saya tahu bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya, sangat cepat penyebarannya. Namun, menurut saya, sebahaya-bahayanya COVID-19, jauh lebih berbahaya lagi penyebaran daripada rasa takut, rasa cemas, yang jauh lebih cepat menyebar dan menjangkiti kita semua yang sehat sekalipun. Dan riset sudah membuktikan bahwa pada saat sudah takut dan cemas, imun sistem, kekebalan tubuh saudara segera merosot. Nah, itu sebabnya saudara perlu mengendalikan apa yang sudah baca dan sudah dengar. Saya masih ingat di masa-masa awal pandemi ini. Saya sendiri pada pertengahan bulan Maret waktu itu sedang drop keadaan kesehatan saya. Saya merasa seperti ada gangguan di dalam tenggorokan saya. Nah, semakin saya membaca ciri-ciri orang yang terinfeksi terpapar COVID-19, semakin saya baca, semakin saya merasa bahwa semua ciri-ciri dan gejala itu ada, saudara. Segera setelah saya baca itu dan merasa, dan karena tidak menyaring, merasa bahwa ciri-ciri itu saya ada, tiba-tiba seperti saya merasa bahwa suhu temperatur tubuh saya mulai naik, saya mulai meriang, dan lain sebagainya.
Tapi saya bersyukur saya punya istri yang sangat kuat. Istri saya segera menyadarkan saya bahwa apa yang saya rasakan itu bukan nyata di fisik saya, tapi ada di pikiran saya. Nah, segera saya sadar bahwa gara-gara apa yang saya baca, saya tidak lagi bisa mengendalikan apa yang saya rasakan. Saya harus membersihkan diri dari pikiran saya dan hati saya dari apa yang saya baca. Saya harus kembali kepada firman Tuhan dan iman dan percaya saya kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kita melihat dan sudut pandang kita menentukan apa yang kita rasakan. Nah, sebelum saya lanjut kepada langkah kedua yang kita bisa lakukan, saya ingin menceritakan pada saudara sebuah kisah yang ada dalam Perjanjian Lama. Cerita tentang sebuah kejadian, tetapi dua sudut pandang yang berbeda menyebabkan dua respon yang berbeda dari keadaan yang sama. Yang dialami atau yang terjadi adalah yang dialami oleh Elisa dan bujangnya, dan dicatat di 2 Raja-Raja pasal ke-6, mengenai pada saat mereka sedang diserbu atau sedang diancam oleh pasukan musuh yang sangat besar. Di ayat ke-15, 2 Raja-Raja pasal ke-6 mencatat seperti ini. Dikatakan ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, kejadian yang sama, bahwa ada pasukan musuh yang begitu besar yang sedang mengelilingi atau mengepung kota itu. Kejadian yang sama menyebabkan dua respon yang berbeda. Sang bujang berteriak celaka, sementara Elisa berteriak jangan takut. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak di dalam apa yang mereka lihat. Sang bujang melihat besarnya pasukan yang menyerang. Elisa melihat besarnya pasukan yang menyertai mereka. Elisa tidak mengabaikan jumlah yang besar yang sedang mengepung mereka. Tapi fokus Elisa adalah kepada pasukan yang menyertai mereka. Nah, pertanyaannya adalah, mata saudara tertuju kepada apa? Apabila mata saudara tertuju pada sakit, penyakit, dan masalah, dan krisis, dan kesulitan, dan ombak yang ada, maka ombak itu akan sangat mencekam. Tapi kalau mata saudara tertuju pada Tuhan yang ada di dalam perahu kehidupan saudara, yang sudah berjanji bahwa aku tidak akan pernah melupakan engkau, dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Lihat, kalau hari ini sudah memilih untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau, maka cara sudah melihat krisis, badai yang datang di dalam kehidupan saudara pasti berbeda. Karena apa yang sudah lihat sekarang berubah, walaupun ombak dan badai yang sama. Tapi kekuatan yang sudah miliki berbeda untuk menghadapi badai tersebut. Amin. Jaga mata, itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua yang saudara lakukan adalah tempatkan Tuhan antara saudara dan badai saudara. Tempatkan Tuhan antara Anda dan badai saudara. Saudara jangan tempatkan badai saudara di depan saudara dan Tuhan di baliknya. Itu sebabnya Yesus berkata pada mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka tidak percaya bahwa mereka mampu meneduhkan badai. Mereka tidak percaya atau bahkan juga mereka tidak percaya bahwa Yesus yang ada di dalam perahu mereka mampu meneduhkan badai sehingga mereka begitu panik. Jangan menempatkan situasi yang Anda hadapi berada antara Anda dengan Tuhanmu, tapi tempatkan Tuhan antara Anda dengan situasi yang Anda hadapi. Ibrani pasal ke-6 ayat 19 sampai 20 katakan seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan pengharapan itu adalah seperti sauh jangkar bagi kapal. Demikianlah pengharapan itu bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh jangkar yang diturunkan ke dasar laut, dasar tubir laut. Dan itu sebabnya pengharapan itu harus kuat dan kokoh, sehingga kapal itu tidak terseret oleh arus kehidupan. Demikian juga sebagaimana jangkar bagi kapal. Pengharapan itu adalah jangkar bagi jiwa kita. Kalau kita tidak punya pengharapan yang kita taruh di dalam Kristus, maka kehidupan kita akan diseret oleh ombak dan arus yang datang dalam kehidupan. Pastor Jeffrey pernah katakan bahwa jangkar itu tidak pernah kelihatan di atas permukaan air.
Jangkar itu justru ada di tempat yang tidak kelihatan. Pengharapan kita seringkali tidak kasat mata. Tapi di mana kita tempatkan pengharapan itu, yang akan menentukan sebagaimana kapal kita yang ada di atas permukaan air bisa kokoh berdiri dan bertahan menghadapi ombak yang ada. Pertanyaannya, di mana saudara letakkan pengharapan saudara? Jangan letakkan pengharapan saudara di dalam manusia. Karena manusia tidak selalu kuat dan tidak selalu kokoh. Karena kata kuat dan aman dalam terjemahan bahasa Inggris bicara soal strong and firm. Strong artinya tidak mudah patah. Firm artinya begitu dia dilabuhkan, tidak mampu dan tidak mudah bergeser. Apabila pengharapan kita ada dalam Kristus, maka it will be strong and firm. Tidak akan mudah patah dan tidak akan mudah bergeser. Bukan berarti kita tidak boleh tempatkan pengharapan kita kepada manusia atau kepada materi atau kepada jabatan. Tapi kita semua sadar dan tahu bahwa manusia, jabatan, uang tidak selalu kokoh dan tidak berubah. Manusia berubah. Jabatan kita bisa berubah. Kekayaan kita bisa berubah. Tapi Kristus kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini di mana saudara letakkan pengharapan saudara. Kalau pengharapan saudara letakkan di dalam Tuhan dan saudara tempatkan Tuhan antara engkau dengan badaimu, maka saya percaya bahwa kapal dan perahu kehidupanmu tidak akan goyah dan tidak akan terseret oleh arus ketakutan, arus kecemasan, atau arus apapun juga. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak hanya berkata janganlah takut dan berhenti di situ. Setelah dia katakan janganlah takut, dia berikan alasan mengapa kita tidak perlu takut. Dia katakan sebab aku menyertai engkau. Janganlah ragu atau janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara tidak takut bukan karena sudah kuat. Saudara tidak takut karena mata sudah tertuju pada Tuhan yang ada bersama dengan engkau, yang engkau yakini tidak pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Saya suka terjemahan Message Bible dari Yesaya pasal ke-41 ini. Dikatakan begini, don't panic, I'm with you. There's no need to fear, for I'm your God. I'll give you strength. I will help you. I'll hold you steady. Keep a firm grip on you. Katakan, jangan panik, karena aku ada bersama dengan engkau. Jangan takut, karena aku adalah Allah yang memberikan kepadamu kekuatan. So, iman adalah bergantung pada kekuatan Tuhan. Faith is relying on God's power. Pada saat kita percaya dan berserah kepada Tuhan, kita bergantung kepada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Amen. Itu sebabnya ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan kita. Walaupun mungkin ada banyak di antara kita saat ini yang belum menyadari mengapa kita mengalami ini. Karena ada banyak yang berkata, kalau Tuhan baik, mengapa kita sedang mengalami? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya belajar dalam kehidupan saya, ada banyak hal yang kadang-kala saya belum pahami. Tapi saya memberi ruang dan memberi waktu. Untuk suatu hari, baru saya mengerti semua yang Tuhan kerjakan. Sama seperti lagu yang terkenal yang seringkali kita nyanyikan. Dikatakan bahwa kadang-kala kita tidak mengerti sebagaimana Tuhan merangkai. Tapi suatu hari nanti, pada saatnya nanti, kita akan mengerti dan bisa melihat pelangi kasih-Nya. Dengan kata lain, pada saat itulah kita mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati badai dan ombak yang kita lewati dalam kehidupan. Sekali lagi, kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang mengizinkan kita untuk bangkit berdiri, untuk mampu melakukan apa yang kita lakukan. Di dalam Kejadian pasal ke-9, ayat 12 dan 13, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan ini. Sebagai perjanjian atau sebagai tanda perjanjian kekal yang kubuat dengan kamu dan segala makhluk yang hidup, maka ku taruh pelangiku di awan sebagai tanda perjanjianku dengan dunia. Sekali lagi saudara, walaupun kita belum mengerti, kalau ada di antara kita yang masih bertanya dan belum mengerti, mari kita katakan bahwa pada saatnya nanti kita semua akan melihat pelangi kasih-Nya karena Tuhan kita setia dan adil dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang pertama jaga mata, yang kedua tempatkan Tuhan antara kita dengan badai kita dan kita bergantung kepada kekuatan dan kuasa Tuhan dan kita menempatkan pengharapan kita jauh ke dalam pribadi Kristus
yang ada di dalam kapal dan perahu kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Tenggelam dalam kasih-Nya. Kita ada dalam kasih-Nya, membangun keyakinan kita akan kasih Tuhan kepada kita. Itulah kekuatan kita. 2 Timotius pasal pertama ayat 7 berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah membuat kita takut. Tuhan tidak menginginkan kita takut. Walaupun memang Dia tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati badai, atau tidak akan melewati arus, atau tidak akan menjalani api atau melewati api. Tapi Tuhan berjanji bahwa api tidak akan pernah membakar dan menghanguskan kita. Arus tidak akan pernah menghanyutkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Itu sebabnya bahkan di tengah-tengah badai pun, di tengah-tengah api pun, di tengah-tengah arus pun, tetap akan ada kekuatan, ada kasih, dan ada ketertiban. Saya dan keluarga sendiri mengalami itu. Badai demi badai datang dalam kehidupan kami. Waktu mata saya harus dioperasi berulang kali karena retina saya yang robek. Ada ancaman kok untuk saya tidak bisa melihat dengan sempurna kembali. Waktu istri saya harus dioperasi karena ada daging tumbuh di tiroidnya. Untuk beberapa saat kami harus memastikan apakah itu ancaman ganas atau tidak. Pada waktu yang bersamaan anak saya yang berusia 17 tahun mengalami infeksi otak. Tidak bisa berdiri, tidak bisa beraktivitas, harus duduk di kursi roda. Ditambah itu semua kami harus menghadapi ibu mertua saya yang sedang bergumul berjuang melawan kanker. Badainya datang beruntun dan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Saudara, namun di tengah-tengah badai yang sebegitu besar pun, kami temukan bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan setiap harinya, karena kasih-Nya baru setiap hari. Setiap hari kami bangun dengan kekuatan yang baru. Dan cukup untuk menghadapi kekhawatiran satu hari itu. Itu sebabnya Yesus katakanlah biarlah kita hanya perlu khawatir satu hari saja. Biarlah buat apa kita khawatir tentang hari esok. Mari kita bergantung pada kasih dan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita setiap hari. Untuk menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan kita jalani setiap hari. Tengah-tengah badai pun sekali lagi ada ketertiban, ada sound mind. Kita bisa berpikir dengan jernih. Sound mind, ketertiban bicara soal sound mind. Saya berdoa supaya saudara tengah-tengah badai pun bisa berpikir dan tidak panik. Untuk bisnis saudara, saudara masih bisa berpikir jernih untuk mengambil keputusan yang baik. Untuk pernikahan saudara masih punya kejernihan pikiran akal yang sehat untuk bisa mengelola kehidupan dengan baik. Untuk anak-anak saudara, untuk kesehatan saudara, saudara punya ketertiban, punya sound mind, punya kejernihan pikiran untuk mengambil keputusan yang saudara harus ambil. Sekali lagi Tuhan memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sound mind. So, tenggelamkan diri saudara dalam kasih. Saudara tahu Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak melupakan dan tidak membiarkan saudara. Maka 1 Yohanes 4:18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara tidak bisa hadapi takut hanya dengan berkata, aku tidak mau takut. Saudara bisa hilangkan takut kalau saudara tenggelamkan saudara di dalam kasih. Membiarkan kasih menyelimuti dan memeluk saudara. Bahkan detik ini juga waktu saudara mendengarkan kata-kata ini dan firman Tuhan ini, kebenaran ini bisa berlaku dalam kehidupan saudara. Apapun ketakutan yang sedang menyelimuti saudara, bisa pergi karena kasih Tuhan datang menyelimuti saudara. Pada saat saudara secara rohani yakin bahwa Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau. Aku tidak akan pernah melupakan dan membiarkan engkau. Detik ini juga kasih itu datang menyelimuti saudara. Dan terlepas dari badai yang engkau hadapi, detik ini juga kasih itu bisa memeluk saudara. Dan takut itu lenyap dari keberadaan saudara. Karena kasih itu datang. Kasih adalah kekuatan yang datang daripada surga. Itu sebabnya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, inilah saatnya di mana kalau saudara punya waktu lebih daripada biasanya. Untuk saudara mencari Tuhan secara pribadi. Berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu untuk mengizinkan kasih-Nya bertemu dengan saudara setiap hari. 1 Yohanes 4:16 katakan seperti ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Pada saat kita ada dalam kasih, dikatakan Tuhan yang adalah kasih ada dalam kehidupan kita. Dan barang siapa dalam kasih, maka ketakutan tidak bisa menyelimuti dia. Inilah saat-saat yang paling penting untuk kita masing-masing datang menemui Dia. Bertemu dengan Dia untuk mengenali dan mengalami kasih-Nya dalam kehidupan kita.
dalam hati dan jiwa kita yang paling dalam setiap hari. Temukan dia setiap hari dalam saat teduh saudara. Pada saat yang Allah yang adalah kasih ada dalam kehidupan saudara, maka kasih itu akan menguasai saudara dan ketakutan tidak akan punya tempat di dalam kehidupan saudara. Dan sebelum saya berdoa bagi saudara, untuk saudara bisa menghadapi dan meneduhkan badai yang dalam kehidupan saudara, izinkan saya katakan ini kepada saudara. Ada kalimat yang memberkati saya secara pribadi dan saya yakin ini akan memberkati saudara. Dikatakan dan ada yang pernah mengatakan seperti ini. Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Tidak semua badai yang datang dalam kehidupan kita untuk menghalangi kita untuk maju. Tapi ada badai yang kadang-kala datang untuk membersihkan jalan dan membuka jalan yang ada di depan kita. Doa saya adalah badai yang kau hadapi ini bisa membersihkan jalan di depan saudara. Dan saudara tidak perlu takut. Karena Tuhan ada dalam kapal saudara. Dan kau mampu untuk menghadapi dan meneduhkan badai dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Hari ini kami mau mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Untuk tidak hanya mengharapkan Tuhan yang melakukan apa yang dapat kami lakukan. Dan juga tidak menyalahkan Engkau untuk apapun yang kami hadapi. Hari ini kami mau beranjak dewasa dan menjadi bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan izinkan kami alami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan belajar menjaga mata kami. Yang akan menjaga yang menjadi pelita bagi hati dan hidup kami Tuhan. Kami akan menempatkan Engkau di antara kami dengan apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu sebabnya kami tempatkan pengharapan kami di dalam Engkau. Pengharapan kami adalah jangkar dan sau yang kuat bagi jiwa kami. Sebabnya Tuhan, hari ini kami bergantung kepada Engkau. Kami mau menentukan cara kami melihat segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu lah. Pada saat kami tahu bahwa Engkau ada dalam kami. Kami temukan kekuatan. Kami temukan ketertiban. Kami temukan semua jawaban yang kami butuhkan di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, hamba berdoa. Supaya detik ini juga kasih itu menyelimuti jemaat-Mu yang ada di Surabaya. Meneduhkan badai dalam kehidupan mereka. Menjernihkan pikiran mereka untuk melihat apa yang harus mereka lakukan. Itu sebabnya di hari-hari yang mendatang, pada saat mereka bisa dengan teguh dan dengan jernih berpikir dan mengambil keputusan yang harus mereka lakukan. Hamba percaya jalan keluar-Mu sudah Engkau sediakan bagi mereka. Sebabnya Tuhan, hamba percaya akan ada terobosan. Sebagaimana ada keteduhan datang di tengah-tengah badai yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kami percaya ada keteduhan datang, ada damai datang dalam kehidupan jemaat-Mu yang sedang bergantung kepada Engkau. Yang telah menempatkan iman pengharapan mereka di dalam Engkau. Detik ini juga, hamba percaya Engkau hadir meneduhkan badai di dalam kehidupan mereka. Badai keuangan, badai kesehatan, badai ketakutan, badai kecemasan. Biar malam ini mereka bisa beristirahat dengan baik. Mereka bisa menikmati damai sukacita yang datang daripada surga. Ada dalam kehidupan dan rumah tangga mereka. Hamba lepaskan ini. Dan hamba meteraikan firman-Mu. Hanya dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa setiap kita pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Dan mari kita tetap terus berdoa, minta supaya Roh Kudus menolong kita, supaya setiap kita bisa dapat melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari di sepanjang minggu yang ada di depan kita. Sebentar kita akan mengembalikan sebagian daripada berkat yang Allah telah beri bagi kita melalui persembahan kita. Dan kiranya Allah terus membuktikan bagi kita semua bahwa Dia adalah Allah pemelihara kita yang sempurna. Bahwa Dia adalah Allah yang mencukupkan. Dia adalah Allah yang menyediakan segala apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita di sepanjang minggu yang ada di depan kita. Mari kita satu hati, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kembalikan kepada Allah pada hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah Engkau sendiri ya Allah yang menolong kami, sehingga setiap kami boleh dapat menghidupi setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tak percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang terus berbicara, memimpin, menuntun setiap langkah-langkah kami.
Kami mau belajar ya untuk merendahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami melalui setiap firman-Mu. Sehingga kuasa daripada firman-Mu itu boleh mengerjakan keajaiban dan mujizat bagi kami. Sebentar kami juga akan mengembalikan supaya dapat berkat melalui persembahan kami. Baik persembahan syukur, persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, penuhkanlah hati kami dengan sukacita yang daripada-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menepati apa yang Engkau janjikan bagi kami. Kalau firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Allah pemelihara kami, izinkanlah di sepanjang minggu yang di depan ini, kami boleh menyaksikan Tuhan, menyediakan, mencukupkan segala yang kami perlukan, memberkati pekerjaan, memberkati usaha kami. Dan kami juga berdoa minta dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, buktikanlah kepada kami bahwa setiap janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau melakukannya dengan penuh kerelaan. Karena kami percaya dan karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memberi dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan menutup dengan doa berkat, saya ingin menyampaikan dua hal sebagai pengumuman pada hari ini. Yang pertama, tetaplah terhubung dengan kelompok-kelompok kontak yang ada dalam gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terlibat, bisa menghubungi nomor telepon gereja atau bisa DM ke ig@mdc.surabaya. Dan yang kedua, yang juga nggak kalah penting Bapak Ibu bisa mengikuti Secret Place setiap Kamis malam jam 21.00 di YouTube channel gereja kita. Dan ini adalah program Saat Teduh di mana di tengah-tengah kesibukan kita di sepanjang minggu kita bekerja dan berusaha, kita mau menyempatkan diri kita untuk mau menenangkan hati, mendengar Tuhan, dan kembali mengizinkan Tuhan mengisi kehidupan kita. Ayo, Saat Teduh. Mari sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari dengan iman, terimalah berkat yang Allah sediakan bagi kita semuanya pada hari ini. Mari kita berdoa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali menjalani kehidupan kami ya Tuhan di sepanjang minggu yang ada di depan kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu nyata atas kami ya Allah. Dimanapun, kemanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan Engkau selalu ada. Dan aku berdoa minta dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehadiran-Mu itu ya Tuhan, yang memberi kepada kami keberanian,
memberi kepada kami kekuatan, yang memberi kepada kami pengharapan dalam iman, bahwa Allah pasti bekerja, bahwa Allah pasti mendengar, dan bahwa Allah pasti menggenapi setiap firman dan setiap janji-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Allah. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan membuka hati kita untuk menerima berkat yang daripada Allah. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat di dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita, memenuhi hidup kita dan memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan untuk berlaku setia di hadapannya dari hari ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu dengan iman kami, dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini, hai dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat-Nya, kita pandang kemuliaan-Nya. Berdoa saat ini juga, dimanapun saudara berada, biarlah ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara, memenuhi hati dan pikiran saudara saat ini. Tuhan, Kau setia. Buktikan kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu untuk selamatkanku. Engkau penuhiku dengan Roh-Mu yang hidup, membuatku melihat dan percaya betapa besar kuasa-Mu. Roh Kudus terangi jalanku, ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya Roh Kudus kekuatanku,
mempunyai Allah yang luar biasa. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami tahu bahwa kami kepunyaan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan.